Perkenalkan, nama saya Fitra Faradila dari kelas 11 Tata Boga 3. Saya akan menyampaikan hasil penyimakan saya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini dan memahami kitab-kitab Allah, beriman menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah. Memahami hakikat beriman kepada Allah, perintah beriman kepada kitab Allah yang tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Lalu, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Caranya ialah dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman hidup untuk menuntut dan mengatur sikap guna menjamin kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Iman adalah percaya atau yakin bahwa Allah telah menurunkan kepada Rasulnya. Kitab adalah himpunan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala dan diturunkan pada Rasulnya dengan disampaikan dengan kita sekalian manusia untuk dijadikan pedoman hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat keempat. Kitab yang diwajibkan diimani antara lain: 1. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. 2. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 Masehi. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan awal abad Masehi. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Makkah dan juga di Madinah. Selain 4 kitab, Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf kepada Nabi terdahulu. Suhuf adalah wahyu yang berupa lembaran yang diturunkan kepada Rasulnya, tetapi tidak wajib disampaikan kepada kita manusia. Jadi, dibandingkan kitab, suhuf relatif lebih sedikit. Diriwayatkan di sebuah hadis bahwa suhuf ini masing-masing diberikan kepada 1. Nabi Adam alaihissalam 10 suhuf, Nabi Syed alaihissalam 50 suhuf, Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah: 1. Kitab Taurat meyakini kepada Bani Israel bahwa Allah ada dan Maha Esa. 2. Manusia hanya menyembah Allah saja, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, agar manusia tidak berlaku kasar, curang, dan dusta, menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal. 2. Kitab Zabur, petunjuk jalan yang lurus, kabar gembira bagi orang soleh, pemberi peringatan. Kitab Injil mengajak manusia untuk mengerjakan zuhud yaitu pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. 4. Kitab Al-Quran untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia. Kelebihan dan keistimewaannya Al-Quran. Terpelihara kemurniannya dan keutamaannya. Membaca bernilai ibadah. Menyempurnakan kitab sebelumnya. Keindahan bahasa relatif tak tertandingi. Digunakan sebagai obat penawar hati. Hikmah memilih rasa hormat dan menghargai kitab suci. Juga kesucian kitab suci membelanya.
meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup menjadi tentram, termotivasi untuk menjalankan kewajiban agama, menumbuhkan sikap optimis, terjaga ketakwaannya. Sekian penyimakan materi saya.